أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ola aidon alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil termihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin makul. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para rawuh, para jamaah sedaya rutinan majelis Kendari Sondo susun datang para sesepuh, para bini sepuh, para haji sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, sedaya jajaran kepengurusan saking Majelis Kendali Sondo, para kiai, para ustadz, para bapak, para ibu, saha para jamaah sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelumnya kita memuji kepada Sang Pemberi hidup, yakni Allah Subhanahu wa taala, karena dengan anugerahnya kita masih diberi kesempatan untuk kembali melaksanakan rutinan kajian tasawuf di setiap malam Rabu. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini senantiasa menjadi tambahan barokah ilmu dan menjadi tambahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat beriring salam juga tidak lupa kita aturkan ke haribaan Nabi Agung Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua berharap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Majelis Kendari Sondo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kegiatan pada malam hari ini bersama-sama dengan kita bertawassul baca surat Al-Fatihah untuk diri kita lahir dan batin, untuk kedua orang tua kita, untuk seluruh kerabat kita, untuk handai tolak leluhur-leluhur kita, untuk para guru-guru kita, untuk para orang-orang soleh, para wali-wali Allah, dan untuk semua para orang-orang yang
senantiasa dipasrahi oleh baginda Nabi, yakni para ulama, baik ulama syariat maupun ulama tarekat, ulama hakikat, bahkan ulama ma'rifat, semuanya para sahabat dan khususnya para anbiya dan untuk membawa wahyu, yakni malaikat Jibril, dan khususnya untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah majelis pendana sabda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan malam ini kita sedikit akan yaitu belajar mengenal ilmu yang perlu dituntut. Di dalam kitab ini yakni ada ilmu hakikat dan ada ilmu ma'rifat. Dalam masyarakat umum, ilmu ini dinamakan ilmu batin atau ilmu dalam. Ya. Akan tetapi perkembangan ilmu ini enggak semudah seperti ilmu syariat, karena menurut orang-orang tua dulu, ketika di zaman penjajahan Belanda, sebelum datang bala tentara Jepang, menuntut ilmu ini amat sukar sekali. Jadi zaman biyen wis ngoten niku. Mulane sampai saiki teko anak buyut, anak putu nar belajar ilmu tasawuf ngono dialang-alangi. Urung makome. Butuh kelasmu. Kalaupun ada pada zaman dulu, terpaksa dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Zaman biyen belajar ilmu tasawuf, umpet-umpetan. Lain hanya dengan belajar ilmu fikih, ada kebebasan, sehingga perkembangan ilmu ini seakan-akan stagnasi. Kenapa hal tersebut? Disebabkan adanya dua hal. Yang pertama, adanya larangan pemerintah Belanda tentang rapat atau kumpul-kumpul. Zaman biyen itu nek ana kumpul-kumpul ciri-ciritane dibubarne. Berarti gak entuk zaman biyen kumpul-kumpul ngeten iki dibubarne. Apa meneh kok sampai mempelajari ilmu-ilmu tasawuf. Yang kedua, pendirian daripada para ulama sendiri dengan terlalu amat hati-hati untuk mengajarkan ilmu tasawuf, ya.
Zaman biyen hati-hati tenang. Belajarnya ilmu tasawuf mulane langka. Satu hal yang sangat jelas bahwa penjajah Belanda amat tidak menyenangi orang-orang Islam yang mempelajari ilmu tasawuf. Saya ulangi, satu hal yang sangat jelas bahwa penjajah Belanda amat tidak menyenangi orang-orang Islam yang mempelajari ilmu tasawuf. Kuwi biyen. Lah umpamane saiki kok enek. Yo ngono kuwi. Tapi gak seneng nek ana belajar ilmu tasawuf. Kenapa? Ya. Karena berdasarkan pengamatan dan penelitian orang-orang Belanda, kunci kekuatan Islam terletak pada keyakinan pada Tuhannya atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Jadi wong wis karo Gusti Allah tenanan ki wangel diubah-ubah nggih. Nah, itu sing diwedeni pemerintah Belanda pada waktu itu. Sehingga penuntut ilmu tasawuf tidak ada rasa takut mati untuk melakukan pemberontakan sewaktu-waktu terhadap pemerintah Belanda. Hal itu dibuktikan oleh salah satu pahlawan yang terkenal, yakni dari Pulau Jawa, yaitu Kanjeng Pangeran Diponegoro. Di perang Jawa itu dipimpin Kanjeng Pangeran Diponegoro. Konon kulo panjenengan sedaya sudah tahu siapa Pangeran Diponegoro itu. Beliau adalah salah satu dari ulama sufi atau ulama tasawuf. Kemudian ya, tentang kehati-hatian para ulama untuk mengajarkan ilmu tasawuf ya, kepada para peminatnya adalah berdasarkan tafsir dari lafaz satu hadis, yaitu ala qadri uqulihim, menunggu basa Arabe nek cara basa saikine ya aja diulang dhisik ngono kuwi urung waktune, sehingga ini sampai ke larut-larut ini sampai tuwek barang ya orang belajar ilmu tasawuf macam ini. Maka tafsiran tentang hadis tersebut inilah yang menimbulkan ketaatannya penyebaran ilmu tasawuf, sehingga prinsip ahlinya ini diartikan harus memahami sifat 20 secara rinci. Cara saat ini kan bocah cilik-cilik ya wis padha belajar sifat 20. Ditambah lagi dengan sengaja dibesar-besarkannya kesalahan ajaran ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Hamzah bin Suri di Sumatera, yang pernah disampaikan oleh Syekh Siti Jenar di Jawa, yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid Hambulung di Kalimantan, dan lain sebagainya. Sehingganya mereka takut untuk mempelajari ilmu tasawuf karena dibesar-besarkannya cerita-cerita yang tidak sepantasnya disampaikan.
Imam Ghazali radhiyallahu anhu sebelum merasakan nikmatnya ilmu ini, meskipun sudah menjadi ulama besar, jadi ulama ikutan pada zamannya sebagai seorang pembesar negeri, barulah beliau mendapat kepuasan batin setelah beliau menyediakan sebagian umurnya untuk beruzlah atau bersuluk, ya. Sambil beliau menyusun beberapa kitab, antara lain adalah kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Sirajut Thalibin ada satu ungkapan, man lam yakun lahu nasibun fi hadal ilmi ay ilmul batin akhafu ilaiha su'al khatimah wala sabila ila ma'rifatihi illa bidauqis sahih. Siapa orang yang tidak kebahagiaan belajar ilmu batin di dunia ini, saya khawatir atasnya nanti akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah, dan tidak ada jalan yang dapat mengenalnya kecuali dengan perasaan murni. Bapak Ibu jamaah majelis Kendari Sodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya mari bersama-sama kita belajar untuk sedikit demi sedikit yaitu mengenal tentang ilmu batin. Sanjang ini, tapi penyanyi lali belum. Zaman itu kalau dari ngerti ini pun tuwek nih. Kemana akan ku cari nikmat sanubari, di mana letak hakiki sari putih murni. Wis putih digoleki murni nih mari, sari nih golek. Telah jauh ku tempuh menyusuri bumi, gelombang pasang mendera karang diri, segala cita rasa ku tuang dalam nada, ku tabur bagai benih semai cita. Greng. Tiada bersemi dua yang ku angani, terasa menjauh jalan yang kulangkai, kulanjuti hari berganti, adakah setitik hari bagiku. Jelasnya lagu niku wau nyeritakan perjalanan manungsa madosi hakiki, madosi sari putih murni. Saking suwene sehingga menyusuri bumi, gelombang pasang niki boten karu-karuan, mendera karang diri. Diri niki sebagai karang, ibaratnya karang didera ombak. Terus ngulten meriku munyel, adakah setitik hari bagiku. Dadi senajan setitik apa oleh bagian awak dhewe iki. Gusti, adakah setitik hari bagiku? Ing waktu dina iki apa ya kita iki oleh bagian senajan setitik. Niku tujuan kita ibadah utawa munajat dumateng ngarsanipun Gusti
Allah, perjalanan kita niki panjang. Kita niki dalam perjalanan menuju asal sangkan parani dumati tempun di asal sangkan parani dumati. Kita niki kan makhluk langit nggak nih? Bapak Adam kali Ibu Hawa niku asale saking pundi? Swarga. Asale saking swarga didoaken dening Gusti Allah mudhun ten mercapata ing punika bumi alam donya niki. Besok nek iso bali ya nang swarga maneh. Lah syaratnya mlebu nang swarga maneh ya kudu ngudi kaweruh dalan menyang ndi sing bener-bener tumuju marang swarga. Ngoten lho. Kita niki dalam perantauan ora suwe manuk pemane Mbak Soleh wis oleh bonus 2 tahun nek gak salah iki. Lan mesti wajib mati niku wajib. Supaya perjalanan kita niki bener, laku kita niki bener. Besok nek bali ya marang panggonan sing bener. Lah nek sampun kita lampahi kanthi ikhlasipun penggalih pasrah sumerah dumateng Gusti Allah, Gusti Allah niku ngertos piyambak. Kados tiyang nyambut gawe ngoten niku. Oh, Mbah Soleh ku penggaweane apik, rajin, cepet maneh. Kadang-kadang bayarannya ditambahin. Biasanya 100 tambahi 110. Kerjanane apik. Tapi ini kerjanane elek, malah sing duwe mengkerut ae. Kerjane elek, jobres, suwe, nek rokokan ngadeg. Ibaratnya kados ngoten niku. Mila kita sedaya wong salwangsul kula sampaikan dumateng mriki, dumateng para panjenengan sami, kita mriki dipun paringi pangertosan ibadah sing bener-bener lillahi ta'ala.